Hai guys, nih baru Mimin temuin nih di TikTok. Teman-teman bisa nilai sendiri ya, dia ini berasal dari negara mana gitu. Ini postingannya, semua yang ada dalam dunia adalah milik Indonesia katanya. Semua yang ada dalam dunia adalah milik Indonesia. Ini guys kayaknya atas kekecewaan netizen dari negara tetangga kita ya, perihal batik yang viral kemarin itu guys, yang diklaim oleh mereka gitu. Kita baca dulu komentarnya ya. Tuhlah bang, orang sibuk pikir pasal saudara kita yang berperang di sana, mangkok lepa nih mengaku semua lepa punya. Astaga, apa nih artinya? Gue bingung nih guys. Terus dibawas lagi, emangnya batik rendang angklung budaya Malaysia kah? Katanya. Tidak penting benda-benda tuh semua, bukan boleh bawa masuk kubur pun. Batik akan buruk, rosak, rendang akan jadi tiada makna semua tuh pada kami katanya. Emangnya siapa yang bilang mas dibawa masuk dalam kubur gitu? Buktinya sampai sekarang ya, kalian itu ya, sebagian di antara kalian itu suka klaim kebudayaan Indonesia gitu. Kalau nggak peduli kalian, kenapa kalian klaim kebudayaan milik Indonesia? Buktinya negara tetangga yang lain seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan negara tetangga lainnya nggak ada tuh suka klaim kayak negara kalian gitu. Ini lagi ada komentarnya ya. Itu kalau batiknya dari Jawa, orang panggil batik Jawa. Kalau dari Malaysia ya tetap dari Malaysia katanya. Sama hal roti canai di Indo sama roti canai di Malaysia berbeza. Tapi kan Indo tak berhak nak klaim roti canai, sebab roti canai milik Malaysia. Begitupun dengan batik katanya. Terus dijawab lagi nih. Ginilah aku makan ayam sekarang nih. Pasti ayam yang aku makan ini ayam aku sendiri. Udah aku bayar nih ayamnya. Netizen dari sana lucu-lucu juga ya guys. Terus ini lagi ya. Rugi negara besar tapi rakyat merempat di luar katanya. Kayak enggak kayak gitu aja orang dalam negaranya, ya enggak? Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan, semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Atau mungkin kerajaan Malaysia sudah boleh merangka gerak kerja untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai buruh sah di luar negara, dalam masa yang sama boleh naikkan pendapatan negara? Mengapa tidak? Sememangnya kewujudan Singapura dan Brunei adalah rahmat kepada rakyat Malaysia, kerana para pemimpin mereka berjaya memajukan dan membangunkan negara mereka sekaligus menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Seronok tau tengok anak bangsa kita ni dapat gaji dan kehidupan yang baik di Singapura dan Brunei. Terima kasih kerana tidak mendiskriminasi dan menuduh pekerja Malaysia sebagai pemalas. Oh ya, kita juga patut berterima kasih kepada Tunku kerana mengeluarkan Singapura dan gagal membawa masuk Brunei ke Malaysia, kerana kalau Singapura dan Brunei berada di bawah Malaysia pada hari ini, saya yakin kedua-dua negara ini pasti tidak akan mencapai status negara maju. Dan sudah pasti anak bangsa kita pun tidak akan menikmati gaji yang diterima seperti hari ini. Ada tak sesiapa yang kerja di Brunei dan Singapura? Boleh tak kongsikan pengalaman anda bekerja di sana? Jangan lupa follow sekali. Malaysia pun milik Indonesia katanya. Terus Daz berasal dari Konoha juga kan? Astagfirullah. Betul juga kan? Bumi ini juga milik Indo Konoha kan? Termasuk Daz. Nggak boleh ditiru komentar seperti ini ya guys. Hahaha. Rusia pun hilang kepala dengan depacam nih. Kayak gini lah kalau negara tetangga kita guys nulis susunan kalimatnya ya, ataupun bahasanya beda dong dengan negara kita gitu. Yang jelasnya dalam postingannya mereka kayaknya kesel nih perihal kebudayaan Indonesia yang mereka klaim.
tapi malah ditertawain bangsa asing. Mereka ditertawain bangsa asing gitu, karena hobi klaim itu guys. Nih kita baca komentar dari netizen Malaysia ya. Padahal sudah barusan kita baca ya. Padahal kebalikannya loh ya. Mereka lupa profesor dari negara mereka. Katanya Siti Khadijah hingga Nabi Adam pun dari alam Melayu. Bener gak sih? Tu dengarlah sehari dua ni orang kata Nabi Allah Adam turun di Malaysia. Tak percaya? Tokoh yang ketiga iaitu Khadijah Al-Khuwailid. Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Ada yang mengatakan Khadijah Al-Khuwailid itu dari alam Melayu. Saya rasa tersentak tau dengan pandangan itu. Sebab dalam pencarian saya, penulis-penulis Arab tidak menulis dengan detail siapa Khadijah Al-Khuwailid ini. Dia tak tulis detail. Ya, karena maklumatnya setakat itu saja. Tiba-tiba kita dapat daripada alam Melayu, Khadijah Khuwailid adalah daripada sini. Dan kita kena maklum, beliau seorang kaya. Beliau merupakan wanita kaya dan mempunyai perniagaan yang besar. Untuk mempunyai perniagaan yang besar pada ketika itu, anda mesti memiliki emas. Sebab dia kena ada sesuatu yang diminati oleh semua orang di atas dunia ini, iaitu emas. Dan emas tidak ada di bumi Arab. Emas ada di mana, tuan-tuan dan puan? Di tempat kita. Kita ni bumi emas. Jadi nggak usah heran ya kalau kebudayaan kita mereka klaim. Nabi aja diklaim, apalagi kita, ya nggak? Ayo, orang dari negara mana coba yang bilang Nabi Adam, Siti Khadijah dari alam Melayu? Ayo tebak guys. Yang jelasnya bukan orang Indonesia ya. Nah, dari sini kita juga sudah tahu kan siapa yang hobi klaim ini, klaim itu. Gak usah ngeles lah kalian, gak usah tuduh orang Indonesia. Kalau kalian lah yang begitu, ya enggak? Tapi yang anehnya mereka pula lah yang bilang semua di dunia ini punya Indonesia katanya. Biasalah Konoha, semua benda kat dunia dia punya, ini parah nih. Warga koyak lagi koyak. Nabi Muhammad SAW katanya asal Jawa. Siapa yang bilang? Kan kalian yang bilang. Mana buktinya? Mana videonya? Kalian dah jelas-jelas ada videonya tuh. Nabi Adam, Siti Khadijah dari alam Melayu. Indonesia mana bukti videonya? Betul tuh, klaimlah semua dalam dunia ini hak milik Indonesia. Itu diorang nakkan bil semuanya. Pandainya mereka putar balikkan fakta yang sebenarnya. Kalau mereka lah yang suka klaim milik negara lain, mulai dari wayang kulit, angklung, kuda lumping, tari tortor, keris, gordang sembilan, tari pentet, lumpia, rendang, dan batik. Enak aja mereka asal-asal klaim milik Indonesia. Dalih-dalih negara serumpun lagi. Kami nggak terima dong kebudayaan kami diklaim gitu aja. Cobalah kalian lihat. Ada nggak negara ASEAN yang hobinya tukang klaim? Sama kayak negara kalian. Ada nggak? Brunei, tuh lihat ada maya-maja. Nggak ada ributnya kayak Malaysia. Bener nggak? Jangan-jangan orang Bangla pun diklaim mereka bentar lagi nih. Kita lihat aja nanti guys. Oke, next video berikutnya ya guys.